Terdengar dengan jelas, Bapak. Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketujuh hari ini ya, menjelang UTS ya. Tadinya UTS yang setugas ya, untuk angkatan sebelumnya ya. Ini untuk angkatan ini nanti UTS-nya lah bikin bikin resume saja ya. Nanti dikumpulkan, nanti akan dikasih tahu sama pengawas pengumpulannya kemana. Nanti saya contohkan bagaimana saya bikin resume ya. Nanti contoh bahannya mungkin bisa sama, bisa berbeda gitu ya. Sekarang saya ngambil sedikit ya. Saya tidak dapat bahan dari Profesor Samsul almarhum ya. Jadi ini eh, orang yang berjasa terhadap saya mulai S2 maupun S3 ya. Jadi Profesor Samsul, beliau udah lama juga. Jadi saya nggak minta beliau PT-nya, cuma waktu di beberapa kali kesempatan seminar saya foto aja gitu ya. Bahannya cukup bagus juga. Jadi kimia bahan alam dan obat tradisional kan gitu ya. Ini judulnya ya. Beliau meninggal tahun 2024 ya. Usianya 90, saya nggak tahu ya, tahun 93, 92. Waktu ulang tahun ke-84 ya, di rumah makan di depan kantor gubernur dulu ya, ada rumah makan Sunda. Saya masih bergabung dengan beliau waktu itu ya. Mungkin foto-foto juga masih ada ya. Karena waktu itu saya juga masih baru selesai S3, terus beberapa kali juga tetap dia ulang tahun, tetap ada kegiatan di TBS ya, bergabung dengan beliau ya. Jadi di sini kimia bahan alam dan obat herbal tradisional Indonesia, peran dan tantangannya ini khusus soal kimia yang peduli terhadap bahan-bahan alam kan gitu. Di sini kalau kita lihat ya ini kebijakan ya. Jadi memang sih kebijakan dari pemerintah itu dulu dukungannya kurang sebetulnya ya. Tapi beliau tetap dapat hibah dulu ya. Jadi kebijakan nasional itu pembangunan nasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, IPTEK ya. Dua, pembentukan Komisi Inovasi Nasional. Yang ketiga, saintifikasi obat tradisional Indonesia. Permasalahan yang sangat relevan dengan kimia bahan alam ya. Memang beliau lah yang pertama kali orang kimia yang meneliti tentang kimia bahan alam. Orang farmasi juga belum 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 ikut, belum belum ya, karena bagaimanapun di farmasi itu ya belajar sama Prof. Samsul ini kan gitu ya. Jadi tahun 80-an ya, tahun 80-an dia tahun 88 ya sudah mulai meneliti isolasi dan mempublikasikan jurnal internasional ya. Kimia bahan alam sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi mengandung nilai-nilai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan tradisi iptek dalam pelayanan kesehatan ya. Oh, di sini sangat fantastis lagi dan romantis itulah. Wah, kalau Anda lihat dia bagaimana ceramah, oh bagus sekali ya. Jadi senang ya, semua orang senang melihatnya ya. Oh, di sini katanya manusia lemah tetapi berakal. Di sini juga ada alam lingkungan gitu ya. Nah, di antara itu ya, kalau manusia lemah tetapi berakal dalam lingkungan, manusia paham hukum alam, memanfaatkan untuk bisa untuk survival ya, untuk kepentingan manusia ya. Di sini ada lagi di antara manusia lemah dan alam lingkungan ini. Di sini ada ciri ilmiah yang bisa digali oleh kimia organik dan alam gitu ya. Jadi kita bisa nilai hakiki ilmu pengetahuan, perspektif secara ilmu kimia, syarat molekul yang menarik ya kalau kita isolasi untuk mendalami falsafah ilmu kimia penuh aktual untuk Indonesia, prospek ilmiah masa depan. Nah, itu yang kalau udah kita eh, sesuatu itu kita sudah masukkan prospek ilmiah masa depan, kita masukkan jurnal, bisa dilihat orang sedunia. Kalau Anda lihat teman itu yang hasil
hasil dari yang saya kan di, di pertemuan ketiga atau keempat kemarin ya, tentang bahan alam ada 11 senyawa ya. Itu nanti juga regional yang saya regionalkan yang saya masukkan bisa juga nanti. Jadi kalau Anda lihat ya di sini contohnya ya, prospek ilmiah masa depan ya. Jadi kemarin itu saya belum belum lihat ke Anda ya, jurnalnya ya. Nah, ini ya. Jadi ya, hasil penelitian itu kita bikin kan di antibakteri ya, dari Morus Makora kan gitu. Nah ini saya nulis ya, pertama saya nulis ya, baik itu penulis pertama maupun sebagai responden dia. Ini Profesor Is itu pemotor ya, sedangkan almarhum Prof. Yana inilah pemotor saya. Jadi dipublikasikan hasil senyawa yang hasil radiasi ini karena nanti akan contoh orang lain untuk jurnal-jurnal untuk penelitian berikutnya gitu. Terus apa aja antibakterinya kan gitu. Nanti eh, yang hasil jurnal ini nanti akan masuk referensi orang lain nantinya ya. Jadi makanya di situ bagaimana pemakaian bersama tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini prospek ilmiah masa depan gitu ya. Terus di sini juga ada tentang falsafah dasar enzim yang ada di, 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 di makhluk hidup gitu ya. Baik itu bentuk morfologi maupun metabolik, baik itu dari tumbuhan, bisa hewan ya, bisa juga mikroorganisme ya. Tumpukan metabolit sekunder, metabolom adalah produk akhir ekspresi gen. Analisis metabolom ini bertujuan mendefinisikan fenotip organisme secara kimia. Pola kimia metabolom dipengaruhi oleh rangsangan eksternal terhadap organisme, misalnya perubahan lingkungan, serangan patogen, atau pengaruh bahan alam kimia. Makanya metabolit sekunder itu berbeda di tiap tanaman ya. Sama dengan manusia, kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder itu berbeda gitu ya. Bagaimana dengan Indonesia ya? Jadi kalau kita lihat Indonesia itu ya, pemberdayaan keanekaragaman hayati sebagai keunggulan nasional. Kenapa? Karena negara kita itu adalah negara yang wah luasnya besar, katanya tanamannya berbagai, ya kita nomor dua setelah Brazil ya, memperluas persediaan produk herbal berkualitas dan obat herbal generasi baru yang unik untuk bioindustri kan gitu ya. Nah, Indonesia hanya meliputi 1,3% ya daripada daratan dunia ya. Jadi tetapi mengandung, nah ini Anda perhatikan ya. Jadi Indonesia itu mengandung 10% tumbuhan berbunga di dunia, 12% spesies mamalia di dunia, 16% reptil dan amfibi di dunia, 17% spesies burung di dunia, 25% spesies ikan di dunia. Indonesia negara kedua, ini benar kan ya? Indonesia negara kedua terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati gitu ya. Sedangkan sumber hayati, alam hayati sebagai sistem kimiawi ya. Jadi setiap spesies sumber alami hayati adalah sistem kimiawi. Masing-masing spesies mempunyai profil kimia, efek farmakologi ini berhubungan dengan medisinal ya, yang khas basis bagi sumber bahan kimia obat dan keselamatan kimiawi di abad ke-21 ya. Ini kan PPT-nya udah lama, tapi kan ya masih bermanfaat untuk yang
hubungan dengan medisinal apa saja kan gitu ya. Contoh yang ya obat-obat yang ditemukan aspirin ya sebagai obat produk herbal, ilmu kimia bahan alam dapat menumbuhkan industri kimia dan farmasi yang besar dan kuat di seluruh dunia ya. Jadi asam salisilat ya berasal dari Spirea tanamannya ya. Di sini ya, antipiretik ya, analgesik, antirematik, gangguan pencernaan gitu. Nah, ini contoh dari aspirin ya. Jadi berasal dari asam sali. Jadi kalau kita ngambilkan dari fenol yang menghasilkan asam salisilat ya, dia bisa menghasilkan aspirin ya. Di sini mengurangi efek samping, diproduksi secara komersial pada tahun 1897. Udah lama ya. Di perdagangan tahun 1899, 100 tahun kemudian, aspirin menjadi obat yang berhasil. Jadi tahun 1899 itu sudah ya yang terkenal di dunia kan gitu ya. Nah, ada lagi obat yang quinin ya. Ini di Indonesia juga ditemukan ya. Jadi obat malaria quinin dari tumbuhan kina ya. Pabrik kina merupakan salah satu pabrik farmasi pertama di Indonesia ya. Jadi ya karena kita banyak yang kena malaria dulu apalagi di Papua sana ya. Jadi Cinsona ini obat herbal tradisional produk asli Amazon, Brazil untuk pengobatan malaria ya. Ternyata mengandung lebih 30 senyawa kimia jenis alkaloidnya ini. Alkaloid itu sebetulnya senyawa yang dilarang kan gitu ya, kayak kafein, nikotin gitu ya. Ya apalagi narkoba ya. Dua diantaranya quinin dan quinidin. Telah digunakan masing-masing sebagai obat malaria dan penyakit jantung gitu ya. Jadi ini ciri khasnya adalah senyawa heterosiklik gitu ya. Berikutnya ditemukan lagi taksol ya, obat kanker dari tumbuhan Taxus pivofolia gitu ya. Wah ini mungkin dulu eh, penghasilannya dari situ, penjualannya juga ya belum pernah ditemukan di kanker, ternyata diproduksi dari sumber alami untuk pengobatan berbagai jenis kanker seperti kanker payudara dan paru-paru. Nah, ini taksol ini juga sudah banyak yang disintesis dengan penambahan berbagai substituen misalnya kalau di sini dia substituennya adalah untuk ester mungkin ester diganti dengan asam karboksilat masih masih bisa digunakan untuk anti kanker enggak itu adalah pekerjaan orang sintesis gitu makanya dari dasar itu kan kita bagaimana juga harus belajar mengetahui tentang eh, sintesis ya. Bagaimana kondisinya tidak perlu diragukan ya. Tumbuh-tumbuhan telah dan akan terus menyediakan bagi umat manusia bahan obat yang berguna. Jadi ya Tuhan itu ternyata kita sakit ada juga tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk mengobati ya. Tidak seorang pun akan lengah ya untuk melanjutkan penyelidikan mengenai keberadaan obat-obat baru yang berguna pada tumbuh-tumbuhan yang terdapat banyak di muka bumi ini gitu ya. Nah, ini juga ada obat-obat obat-obat herbal tradisional kan gitu ya. Di dunia terdapat 20.000 spesies ya. Tradisional 1.000 spesies, 5% ditanya adalah tumbuhan obatnya ada di Indonesia. Lebih 60% di dunia menggunakan obat herbal sebagai sumber perawatan kesehatan yang utama. Di Amerika Serikat konsumsi obat herbal ternyata ya mencapai 4,41 yang miliar dolar ya per tahun ya. Oh ini ada peningkatan sekitar tahun 90 380%, apalagi kena corona kemarin ya. Dengan corona kemarin juga obat herbal juga meningkat ya. Akan tetapi lebih 60% obat herbal yang ada di dunia belum dievaluasi secara kemahnya. Maka saya bilang bagaimana obat-obat herbal itu distandarisasi ya. Ini adalah obat-obat konvensional ya, lebih dari 2% obat adalah oh, metabolis sekunder 130 senyawa yang berasal dari satu spesies tumbuhan digunakan sebagai bahan obat tunggal. Ini banyak juga yang ya istilah itu jamu ya.
jamu-jamu itu banyak obat juga yang belum tersanitasi ya. Tahun 83-94, lebih 40% obat baru yang disetujui oleh FDA adalah metabolis sekunder yang berasal dari sumber alam hayati ya. Tahun 92, makanya beliau menulis itu, tahun 92 ada 18 obat baru yang berasal dari metabolis sekunder atau produk transformasi. Ini tahun 92 ini saya lagi S2 di TB ya. Sekitar 70% resep obat adalah senyawa kimia yang berasal dari metabolis sekunder, bahan obat herbal atau turunannya gitu ya. Contoh yang lain, saya tidak baca aja, misalnya untuk ya bisa bawang putih, udah tahu lah bagaimana bawang putih itu banyak sekali gunanya, yang terkenal itu adalah untuk tensi ya. Ini adalah dari bawang putih ini profilnya yang mengandung lebih 70 senyawa dari beberapa golongan ya. Jadi ada organobelerang, ada saponin, steroid, ada flavonoid, dan ferulyl amida kan gitu ya. Ini masih lanjutan yang tadi ya, bawang putih. Kumis kucing, nah ini banyak yang terkenal kan kumis kucing sebagai obat herbal tradisional gitu ya. Untuk apa sih? Untuk diuretik, hipertensi, rematik, diabetes, diabetes yang gangguan menstruasi, peradangan dan lainnya. Resmi terdaftar dalam Materia Medica Indonesia untuk pengobatan diuretik kan gitu. Kumis kucing, ini profil tentang kumis kucing mengandung senyawa apa saja ya. Nah ini ternyata beliau juga pernah ya, kegunaan tumbuhan pernah dimasukkan ke jurnal juga ya. Jadi di sini ada tumbuhan obat Indonesia jilid 1 ITB. Jadi, dia kalau nggak salah tuh bikin pesan tuh ada tiga ada 3 buku ya. Saya nggak sempat beli sih. Mudah-mudahan tuh masih masih ada, nanti saya tanyakan di TB tentang eh, ini masih kandungan kumis kucing ya. Ini adalah yang diteliti beliau ya. Nah ini kan selalu ditampilkan kalau seminar sudah tampilkan. Jadi beliau meneliti ini ditemukan kalau udah ada nama-namanya Indonesian ini itu berarti tanaman yang baru ditemukan di ITB kan gitu ya. Jadi tapi yang pertama kali ditemukan adalah Indonesiol kalau nggak salah ya yang pertama ya. Nah ini tentang aktivitas-aktivitas eh, senyawa flavon ya, flavonoid, deporisasi turunannya terhadap Plasmodium falciparum kan gitu ya. Ini nggak jelas ya. Nah, ke depan itu gimana? Kehidupan alam untuk saintifikasi dan pengembangan obat herbal Indonesia ya. Jadi waktu ini ada 7 obat herbal Indonesia yang standarisasi. Mungkin sekarang udah ada peningkatan, makanya saya tampilkan PPT minggu kemarin ya. Dengan kebutuhan obat herbal terus meningkat, saintifik kimia perlu ditingkatkan secara keberlanjutan, protokol perlu dikembangkan mengenai keselamatan sanitasi dokumen. Beliau juga, Prof. Samsul ini juga selalu ikut seminar dan ngasih masukan di eh, kefarmasian gitu ya. Jadi dia terlibat dalam dalam untuk sanitasi obat-obat itu ya. Jadi makanya dia bisa membuat strategi saintifik itu untuk penelitian dan sistemasinya obat-obat standar, kualitas, keamanan, kemajuan di klinis ya. Pengetahuan base obat herbal tradisional, tumbuhan obat, formulasi secara masa lalu, siap partisi tradisional. Oh, memang sih ya bisa juga dukun ini menggunakan obat-obat apa dan tanaman yang untuk pengobatan tradisional. Sedangkan penelitian multidisiplin nanti ya bisa kimia, bisa kedokteran, bisa juga farmasi dan lainnya. Biologi juga terlibat pertanian ya. Di sini beneran obat baru tanpa efek samping, botani, ya kan? Ada botaninya, ada kimia ya, ada farmakologi, ada uji klinik, sertifikasi, industrialisasi gitu. Penemuan senyawa bioaktif secara efisien gitu ya. Saintifik, saintifikasi kimia obat herbal tradisional ya, aplikasi identitas, kemanjuran, kualitas, dan homogenitas melalui analisis kimia dan farmakologi perlu dilakukan secara teratur sesuai dengan protokol kan gitu. Ini skenario untuk
memperoleh obat herbal dengan kualitas yang konsisten gitu ya. Ya, mulai dari bahan baku, ada pemeriksaan sampai menemukan identitas spesiesnya, kualitasnya sampai di saya rasa banyak-banyak yang industri farmasi yang banyak berhubungan dengan herbal gitu ya. Nah, ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi produk herbal ya. Ini hasil fotonya jelek, identifikasi spesies, profil kimia herbal, profil bioaktivitas, senyawa bioaktif, evaluasi toksisitas, kontaminasi, ada standar gitu. Ya. Untuk dulu juga Profesor Tati waktu slide yang kedua saya tampilkan, yang pertama yang kedua ya, dia juga anak bimbingan dari Prof. Samsul ini ya, makanya kita mengarahnya ke sana ya, identifikasi dan kualitas spesies untuk standar mutu obat herbal personal ya. Di sini agronomi pasti kita berhubungan dengan ya dengan pertanian ya, seleksi spesies herbalnya, penanaman, kadar senyawa bioaktif, nanti bioteknologi. Bioteknologi itu dengan ya hampir sama dengan hasil penelitian saya melakukan kultur jaringan itu ya, ini pengembangannya itu ke sana ya. Oh, makanya di TV, oh ternyata untuk diketahui, saya udah ke sebelumnya dikerjakan oleh mahasiswa S1, S2. Saya yang pertama menggunakan untuk kultur jaringan itu untuk mahasiswa S3 ya. Hal ini adalah beberapa kasus substitusi identitas spesies. Substitusi dan identifikasi yang salah dalam obat herbal dapat terjadi karena kesamaan rupa, kesulitan penamaan, kesengajaan, faktor biaya. Ini kadang-kadang di jamu itu ada kalau lihat beli jamu obat ini kadang-kadang bukan dari tanaman, diambilkan obat kimia yang harganya murah gitu. Ya, misalnya obat kimia untuk menghilangkan rasa sakit, itu kan harganya murah. Itu bisa dijadikan jamu juga ya. Ya, macam-macam lah jamu apa, misalnya ginseng. Di sini ada contoh ginseng. Ya, ini ini banyak sekali disalahgunakan ya. Di sini juga ada untuk efek nephrotoksisitas ya yang dapat mengakibatkan kanker ginjal bisa terjadi karena spesies. Oh iya, dia maksudnya gini aja. Banyak juga kan orang minum-minum jamu itu kadang-kadang bukan sembuh ya. Kadang-kadang bertambah sakit gitu ya. Jadi kadang-kadang itu pengawasan di siat juga nggak ada. Kadang kebanyakan jamu itu pembuatan itu ada di Cilacap ya. Cilacap nanti pada ke toko jamu dijual. Ya, nah, efek sampingnya lebih banyak daripada tidak ya. Ini juga efek sampingnya saya nggak boleh baca ya. Ini juga belajar nanti kontaminasi mikroorganisme apa? Ini tentang di bakteri semua ya, pestisida ya, mikroorganisme. Terus ada pestisida juga, ada logam 4 dan lain yang banyak mengganggu yang terkandung di di mana? Di tanaman juga. Terus protokol ekstraksi untuk obat herbal tradisional. Ya, yang pertama kita adalah isolasi itu ya, isolasi bahan herbal dilakukan menggunakan zat tradisional. Ada vaksinasi juga, ada perubahan cara ekstraksi, menghasilkan obat herbal generasi baru. Ini kesintesis ya pasti dapat dilakukan untuk maksud menjadikan kandungan kimia yang bersifat toksik gitu ya. Ini ilmu kimia bahan alam dan pengembangan obat herbal ya, tradisional ya. Ini lanjut kesimpulannya. Di segi kesehatan, etika, dan ilmu pengetahuan, hal tersebut perlu mendapat perhatian semua ini ya. Obat personal, bukti mengenai keamanannya. Hal ini sama dengan slide yang sebelumnya ya, standarisasi ya. Jadi beliau juga tiap seminar bahan alam, baik itu di farmasi, baik pun di kedokteran, selalu tidak obat kimia saja, obat-obat yang berasal dari tanaman itu yang sejenis jamu harus distandarisasi. Makanya sekarang sudah banyak yang mulai yang distandarisasi. Silakan ada pertanyaan tentang tadi bagaimana kita masih sisinya bioaktivitas ya, bioaktif itu bisa berhubungan dengan ternyata ada efek sampingnya juga gitu ya, ya manfaat. Nah itu yang perlu ada standarisasi. Ada pertanyaan silakan.
Belum ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya untuk ini ya, eh, kan sebelumnya tugas dulu TS ya. Satu kita balik dulu ya. Oh, nanti Anda bikin resume ya, misalnya Eh, ini UTS ya, resume jurnal pengantar kimia medisinal ya. Eh, Misalnya pengaruh proses pengolahan terhadap senyawa bioaktif. Bioaktif ya, sorghum potensinya terhadap kesehatan gitu ya. Nanti saya kasih ini nanti bukan di sini, nanti ada eh, sama Tendik dikasih dikumpulkan di mana ya. Jadi karena kalau di email ini kurang bagus ya, dan nanti ada bikin judul sesuai dengan itu ya. Nanti ini yang 2022 ya. Contoh artikelnya itu ini ya. Aduh, artikelnya itu jadi judulnya sini judulnya apa tadi? Pengaposehan ya. Pengaruh karena ini. Saya oh ini aja lah ini. Belum ketemu ya ini yang judul ini. Jadi nanti saya kasih juga ini ya suatu artikel ya. Ini artikel bisa ini, bisa artikel tentang ini, bisa juga contohnya tuh interaksi zakati dan sediaan farmasi kan gitu ya ini. Nanti Anda bikin itunya apa resumenya. Contoh lainnya ini bisa bisa juga nanti saya cari ke jurnal yang jurnal yang terbaru ya. Ya, yang penting Anda bisa resume itu tidak lebih dari 5 halaman, 4 halaman nih. Jadi ya Anda perhatikan aja ya. Di sini ya resume itu nanti ada di sana. Di sini lembar jawabannya lah bagian A itu meliputi judul, nama, jurnal, volume. Nanti bagian di halaman ya di halaman keduanya ada tulis latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut, sasaran. Nah, ini penilaiannya itu ada di 6 ke 7 ya. Jadi nilai Anda bagus itu nanti ada di 6 dan 7 ini kan gitu ya. Untuk hasil resume tentang judul tersebut kan gitu ya. Saya biasanya Anda mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia saja. Kalau S2 saya kasih Aduh, bahasa, kalau S2 biasanya saya kasih bahasa Inggris kan gitu ya. Mau bahasa Indonesia aja ya. Nanti saya komunikasi apakah dikumpulkan nanti saat itu atau setelah ujian nanti komunikasi dengan pengawas. Pengawas nanti terlibat juga KS2 ya. Ada pertanyaan silakan. Nanti untuk Anda bisa ngikutin UTS Anda harus bisa untuk kewajiban nih ya. Jadi kewajibannya pasti ada hubungan dengan cicilan ya. Kalau nggak salah cicilan itu sampai UTS-nya 70% gitu ya. Kalau nggak 70% Anda komunikasi dengan KSU ya dan komunikasi dengan Wadek 2 ya yang berhubungan dengan keuangan ya. Tapi kalau ingin nyaman bayarlah kalau bisa lunasin supaya tidak eh, berjalan dengan lancar kan gitu ya. Eh Cukup? Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Belum ada. Iya, kan enggak mengenai resume ada bisa kan nanti Anda baca Anda lihat di Google resume itu gimana sih bikinnya. Anda kalau lebih di 5 halaman berarti nilai Anda jelek ya. Jadi ya itu 5 halaman itu udah saya kasih sebetulnya resume itu halaman judul isi ya paling kalau bisa 3 halaman lebih bagus gitu ya. Ya, semakin sedikit halamannya bikin resume. Makanya Anda lihat di Google bagaimana membuat resume jurnal gitu. Nanti ditunjukkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada lagi pertanyaannya kita ketemu lagi nanti setelah UTS 2 minggu lagi kalau nggak salah ya jadwalnya. Ya 2 minggu lagi lah, 2 minggu lagi kita ketemu lagi. eh, ya sudah berhubungan dengan kefarmasian ya tentang farmakologi. Mudah-mudahan nanti Pak Saprudin masih mau sebagai narasumber mata kuliah yang berhubungan dengan dosen farmasi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Karena saya belum menghubungi beliau lagi ya. Kalau nggak saya cek lagi dosen farmasi yang lain ya. Jadi kalau nggak ada lagi, terima kasih. Isi absensinya di SIM. Eh, kalau ada pertanyaan, silakan ke Kastu tentang administrasi dengan eh, untuk mengikuti UTS. Tapi kalau mengenai ada perkuliahan, boleh Anda langsung ke saya semua ya tentang medisinal ya. Masing-masing dosen ujiannya beda-beda ya. Ada yang esai, ada juga yang tidak esai kan gitu ya. Ada yang tugas ya. Kalau saya dulu lingkungan biasanya saya kasih tugas bikin PPT, kumpulin UTS-nya. Setelah itu Anda paparkan setelah UTS sampai selesai. Cukup itu aja dulu ya. Termasuk juga nanti di mata kuliah primer di semester depan ya. Saya ngajar berdua dengan Kang Restu ya. Jadi kalau nggak lagi terima kasih. Saya Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama.